Selamat pagi anak-anak. Kita akan kembali beribadah bersama-sama. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Waduh, hari ini begitu cerah. Sudah pagi, sudah bangun, sudah mandi. Kita siap untuk beribadah. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semua sekarang ambil tempat duduk yang paling enak dan paling nyaman. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa bersama-sama. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan hari yang indah kepada kami. Untuk saat ini kami mau beribadah. Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, kalau pagi ini kita bisa lihat nih ya, bisa lihat pohon, bisa lihat bunga. Itu karena ada apa? Ada matahari. Matahari bersinar terang, itu tandanya sudah pagi. Nah, sekarang kita menyanyi. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama kita memuji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama siapa yang dipuji? Nama Tuhan dipuji. Nah, anak-anak, kita semua senang ya. Kita senang karena kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Mari kita nyanyi sama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan. Oke, sama-sama ya. Yang keras ya, semangat. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya lagi ya. Kita senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh apa? Bohong. Karena bohong itu apa? Dosa. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa.
Tapi Tuhan juga senang ketika kita tidak bohong. Nah, bohong itu termasuk apa ya? Termasuk dosa. Seperti minggu lalu, Lause Jenny sudah menerangkan apa itu dosa. Dosa itu tidak taat pada firman Tuhan, yaitu yang ada di Alkitab. Nah, kemarin kasih contoh sama Lause Jenny ya tentang itu. Nah, hari ini kita mau belajar macam-macam dosa. Nah, sebelumnya Lause mau ajak kita ingat lagi, ada satu cerita yang Lause mau bagikan ke kalian. Kita lihat video ini dulu ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu." Firman-Nya kepada manusia itu, "Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Ia menghalau manusia itu.
Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, sudah lihat semua? Itu ceritanya tentang apa? Wah, sering ceritanya ini cerita. Iya, memang sering. Ini adalah ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dia mulai berbuat dosa. Dia melanggar perintah siapa? Tuhan. Waktu itu apa yang dia lakukan coba? Tuhan kasih semuanya buat Adam dan Hawa. Semua yang di Taman Eden ini boleh kamu makan, Adam, boleh kamu makan, Hawa, tetapi ada satu yang tidak boleh kamu makan. Pohon yang ada di tengah-tengah, pohon pengetahuan baik dan tidak baik. Tidak boleh. Itu perintah Tuhan. Tapi ternyata Hawa dan Adam melanggar perintah Tuhan, tidak taat. Nah, itu mereka masuk di dalam dosa. Nah, awalnya dosanya dia dipikir dulu. Dia mikir, iya ya, katanya ini buah pengetahuan baik dan jahat. Dipikir, iya ya, emang gak boleh sih, tapi kayak gak apa-apa deh tak makan, dikit aja dikit. Dimakan lah sama Hawa. Waktu dimakan, dikasihkan ke Adam. Adam, makanan ini makan, enak-enak. Nah, itu dosanya di mulut, membujuk orang lain untuk melakukan dosa sama-sama. Ayo makan, gak apa-apa, enak. Dimakan lah sama Adam. Tiba-tiba apa yang terjadi? Mereka melihat bahwa diri mereka adalah telanjang, tidak pakai baju saat itu. Nah, setelah itu Tuhan memanggil Adam, Hawa. Biasanya kalau dipanggil langsung datang. Ini sembunyi. Aduh, jangan sampai kelihatan. Ayo sembunyi, jangan sampai kelihatan. Nah, tuh ketika dipanggil malah sembunyi dari dosa. Harusnya jawab iya. Udah sembunyi. Karena mereka tahu bahwa waktu itu mereka nggak pakai baju telanjang. Nah, akhirnya, Allah curiga nih, kenapa nih Adam tak Hawa tak panggil kok nggak jawab. Akhirnya mereka datang kan, Tuhan. Nah, langsung waktu Allah tanya, langsung apa bilang Adam? Perempuan yang kau tempatkan ini lah menyalahkan orang lain. Padahal dia juga makan. Harusnya kalau dia mau taat dia nggak makan ya, masih dibujuk ya. Perempuan yang kau tempatkan ini, dia menuduh orang lain. Itu dosa anak-anak. Ya, dari perkataan orang lain sambil nunjuk. Dari keluar dari perkataan itu dosa. Akhirnya mereka dihukum karena mereka telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka dihukum, mereka harus keluar dari Taman Eden. Tapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap menyertai mereka. Nah, anak, dari cerita tadi, dosa menemukan beberapa macam dosa. Dosa yang pertama adalah dosa di pikiran. Sesuatu yang kita pikirkan berasal dari pikiran. Belum dilakukan, belum dilakukan, belum dikatakan, belum, masih di pikiran. Kayak gini, aku malas belajar besok ulangan diatur lah, aku tak contek aja. Di pikiran belum dilakukan, itu sudah dosa. Aku tak bohong lah mama, aku nggak makan permen, aku makan permen tapi aku nggak mau ngomong sama mama, aku tak bohong aja. Dalam pikiran belum ngomong sama mamanya, cuma direncanakan, itu sudah berbuat dosa. Itu namanya dosa yang ada di pikiran, sudah dipikirkan, tapi itu sudah termasuk dosa. Apalagi diperkatakan, itu dosa. Nah, yang kedua, setelah di pikiran, diperkatakan. Contohnya berbohong, itu keluar dari mana? Dari mulut. Itu dosa perkataan, itu bohong. Terus habis itu, selain itu marah-marah pakai apa? Pakai hidung,
pakai mata, bisa marah-marah pakai mata. Kalau melotot gini, masa kelihatan marah? Belum tentu. Kalau marah itu biasanya dari mulut. Itu dosa. Itu sudah termasuk dosa. Berbohong, marah, terus menjelekkan orang lain, ngejek teman, itu juga dosa. Terus dosa kalau misalnya mama manggil nggak dijawab, itu dosa enggak? Dosa. Punya mulut bisa jawab, kenapa nggak dilakuin? Itu sudah dosa, anak-anak. Ya, terus ada lagi satu lagi, dosa perbuatan. Apa itu contohnya? Pukul teman, sudah, ya, sudah pakai tangan. Terus pakai kakinya loh, nggak kelihatan. Kalian punya kaki kan? Tuh, kakinya biasanya buat apa itu? Buat tendang-tendang barang. Aku nggak mau. Itu sudah dosa. Itu dosa perbuatan. Mencuri loh, ngambil. Itu dosa. Nah, ya, dari dosa itu banyak. Dosa yang di pikiran sudah masih di sini loh, masih di pikiran. Belum tak lakuin, belum. Masih tak pikir, itu sudah dosa anak-anak, meskipun masih di dalam otak, masih di dalam pikiran. Apalagi sudah terus habis itu dosa apa ya? Dosa yang ada di perkataan kita, yang keluar dari mulut kita, marah-marah, berbohong, terus habis itu mengejek. Oh dasar bodoh kamu, itu sudah dosa anak-anak. Itu dari sini, makanya ya itu dosa perkataan. Soal perbuatan langsung main fisik, cubit sana, cubit sini, itu sudah dosa. Tapi ingat, Tuhan tidak suka kalau kita berbuat dosa. Dosa, aku bohong dikit, kecil, sedikit toh, itu dosa. No, dosa itu tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Dosa ya tetap dosa. Wong tadi yang cuman di pikiran aja, yang cuman mikir aja, aku besok aku mau ambil permen dari kamarnya mama, itu sudah dosa. Dan Tuhan tidak suka, ya, karena Tuhan suka supaya kita taat pada firman Tuhan. Nah, ketika kita punya iman, kita juga harus taat firman Tuhan. Dengan apa? Meninggalkan semua yang namanya dosa-dosa tadi, dosa pikiran, dosa perkataan, dan dosa perbuatan. Stop, lakukan dosa. Mulai ya, kita coba stop, lakukan dosa. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang jempolan, ya kan? Kita mau stop, lakukan dosa. Nah anak-anak, dosa mau ingatkan kalian. Nah ingat dah ayat hafalan minggu lalu yang sudah diajarin loh Jennifer sama siapa ya satunya, kayak nggak kenal. Siapa ya? Nggak kenal? Oh iya lo Devin. Oke. Apa? Roma berapa? Roma 3. Ya bener nggak? Roma 3 ayat 23. Ya, Roma 3 ayat 23. Apa bunyinya? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sama-sama ya, yang keras, gak apa-apa keras-keras. Kita kan baca firman Tuhan ya. Bukan berarti kalau keras-keras, kalau baca firman Tuhan marah-marah. Tapi tidak dengan, enggak ya. Tetap keras, tapi lantang kita mau ayat hafalan sama-sama. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, diingat-ingat hafalannya. Terus kita sekarang mau nyanyi sama-sama, mau inget-inget lagu D-O-S-A. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Oke, nanti kita setelin musiknya sama-sama.
dosa itu dosa, jangan lakukan. Lagi. Dosa itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran, janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA, janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Oke anak-anak, DOSA itu dosa, jangan lakukannya. Nanti kalau kita sudah mulai ingat-ingat, oh ya itu aku kayak mau melakukan dosa, langsung ingat DOSA, jangan lakukan. Karena apa? Tuhan tidak suka. Mari kita melakukan firman Tuhan. Jauhi pelanggaran, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan semuanya masih banyak. Kita mau taat firman Tuhan. Anak-anak, saat ini kita siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Persembahan dapat minta bantu mama untuk transfer persembahan di sini. Sudah? Oke, kalau sudah, kita mau tutup firman Tuhan kita hari ini. Anak-anak sudah tahu macam-macam dosa dari pikiran, ada dosa pikiran, ada dosa perkataan dan perbuatan. Kita mau jauhi pelanggaran. No. Ya, kita mau gitu, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang jempolan. Mari anak-anak, kita selesaikan ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami, menjadi pedoman buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye. Anak-anak, kita sudah tadi itu mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan. Nah, oke, sampai berjumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.